Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody, and welcome back again to my class. And today we are going to study about simple past, passive voice. Well, simple past, passive voice. Yuk, yang pertama kita lihat dulu secara maknanya. Ya, karena jelas simple past yang berbentuk pasif berbeda dengan simple past yang berbentuk aktif. Yang pertama, dari segi maknanya, kalau simple past aktif itu maknanya adalah me. Ya. Sedangkan simple past yang pasif maknanya adalah di. Contohnya memakan menjadi dimakan, minum menjadi diminum, kemudian ambil menjadi diambil, membuka menjadi dibuka, dan seterusnya. Hampir sama dengan simple present. Maknanya adalah di, tapi bedanya di sini di-nya itu adalah untuk sesuatu yang lampau. Dimakan, dimakannya kemarin. Dibuka, dibukanya 3 hari yang lalu. Diambil, diambilnya 1 jam yang lalu. Jadi di sini adalah di untuk yang lampau. Kemudian selanjutnya kita ketahui secara rumus dulu. Bagaimana sih simple past untuk rumus yang pasif? Ya, ada positif, negatif, dan interrogatif. Di sini kita tuliskan dulu untuk rumus positif. Dia ada subjek, kemudian bertemu dengan was were. Ada was and were. Kemudian akan bertemu dengan verb 3. For negatif, kita tinggal menambahkan not saja. Ya, subjek. Berarti di sini ada was and were. Lalu akan ketemu dengan yang namanya not. Karena negatif itu identik dengan not. Dan kembali bertemu dengan verb 3. Untuk bentuk interrogatif, maka was were-nya tinggal kita pindah saja atau majukan ke depan menjadi was were. Lalu ketemu dengan subjek. Dan lagi-lagi dengan menggunakan verb 3. Ya, jadi kita lihat lagi, subject was were ketemu dengan verb 3, subject was were not verb 3, interrogatif was were, subject verb 3. Ya, sebelum kita masuk ke example, I want you to know the process how to make passive voice. Ya, jadi bagaimana sih cara membuat passive voice? Syaratnya itu adalah kita bisa membuat kalimat pasif dari kalimat aktif yang memiliki objek. Ya, sudah dijelaskan di simple present yang pasif di video sebelumnya. Sekarang yuk kita buat untuk contoh yang aktif. Kira-kira kalimat seperti apa yang akan kita buat? Oke. Yang jelas intinya di sini wajib ada atau wajib memiliki objek. For example, I called my mother in school. Ya, I called my mother in school. Kita lihat dulu secara grammaticalnya di sini I sebagai subjek, called ini adalah predikat, ini adalah objeknya my mother, and in school adalah keterangan. Nah, setelah kita mengetahui ini ada objeknya, berarti otomatis ini bisa kita ubah menjadi kalimat pasif. Ya, tinggal nanti kita lihat perubahan atau pergeserannya saja. Nah, kita lihat secara rumus di sini subjek was were kemudian verb 3. Untuk pasif, ya, subjek itu nanti dia akan mundur ke belakang dan objeknya itu maju ke depan. Karena maknanya adalah di. Untuk
Untuk lebih jelasnya, silakan sekali lagi lihat video di simple present. Maka untuk pasifnya akan menjadi seperti ini. My mother. My mother itu adalah nama tunggal. Maka kita menggunakan was atau were? Oke, kita menggunakan was. Called merupakan verb 2, kita ubah menjadi bentuk verb 3 dan verb 3-nya masih sama, yaitu called. Sekarang I-nya dia mundur ke belakang. Ya. Dan mendapatkan tambahan by. I karena ini di posisi subjek, ketika mundur ke belakang maka dia menjadi me. Oke, dan in school kita turunkan. In school. Oke. Ya, kita lihat lagi secara gramatikal. My mother was called by me in school. Perubahan bentuk pasif perubahan bentuk aktif menjadi pasif ini ada sedikit pergeseran, yaitu majunya objek ke depan. Maka my mother sekarang menjadi subjek. Ya, tapi di sini subjeknya itu sebagai subjek sasaran. Sedangkan subjek yang pertama itu adalah subjek pelaku. Ya, jadi yang namanya subjek itu jenisnya ada dua, subjek sebagai pelaku dan juga subjek sebagai sasaran. Nah, karena pelaku yang manggil ibunya itu adalah saya, ya maka subjek yang pertama itu sebagai pelaku. Sedangkan my mother itu adalah yang dipanggil, maka my mother itu bukan yang memanggil, jadi dia sebagai sasaran ketika ada di kalimat pasif. Kemudian was called ini sebagai predikatnya. Nah, kita lihat objek pindah ke depan menjadi subjek dan subjek dia pindah ke belakang. By me, I menjadi by me. Tapi posisinya bukan sebagai objek. Hati-hati. By me di sini posisinya sebagai keterangan. Keterangan pelaku. Siapa sih pelaku yang sudah memanggil ibu? Yaitu I. Ya. Lihat perubahannya di sini. Objek maju ke depan menjadi subjek. Subjek mundur ke belakang menjadi keterangan pelaku. Dan in school, dia tetap posisinya ada di belakang. Dia masih tetap menjadi keterangan, yaitu keterangan tempat. Oke. Ya, jadi ketika kita ingin merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, agar lebih mudahnya, untuk posisi keterangan, biarkan dia tetap stay di belakang, jangan diutak-atik. Kita cukup mengutak-atik posisi subjek, predikat, dan objek. Objek maju ke depan, subjeknya mundur ke belakang, dan predikatnya kita ganti sesuai dengan rumusnya. I called my mother in school. Kemudian kalimat pasifnya menjadi my mother was called by me in school. My mother was called by me in school. Okay. Yuk, yang kedua, kita coba membuat kalimat yang lain. Ini merupakan simple past. Kita membuat kalimat yang berbentuk lain. Contohnya, she eats siomay in class. Oke, kita lihat dulu secara gramatikal. She berarti sebagai subjek, it's itu predikat, siomay objek, and in class sebagai keterangan. Ya, ada objeknya berarti dia bisa dirubah menjadi kalimat pasif. Ya, objek maju ke depan, subjek mundur ke belakang, berarti ini menjadi siomay sesuai pola
Atau kita mau menggunakan bentuk yang negatif, maka menjadi siomay itu tunggal, maka menggunakan was. Siomay was not eat. Ini adalah verb 1. Nah, kita ubah menjadi verb 3, maka verb 3-nya adalah eaten. Makan oleh. Berarti di sini ada tambahan by. She di posisi subjek mundur ke belakang, maka dia sekarang menjadi her. Kemudian posisi keterangan jangan diutak-atik, maka menjadi tetap in class. Oke, kita lihat. Siomay posisinya sebagai subjek, was not eaten di sini adalah predikat sesuai rumus, dan yang selanjutnya ada by her, ini posisi keterangan, in class keterangan. Ya, by her di sini kalau di depan she-nya itu sebagai pelaku, ya, maka di sini by her keterangan pelaku, pelaku yang sudah atau pelaku yang tidak memakan siomay atau makan siomay. Ya, sedangkan siomay tidak mungkin bisa makan dia. Nah, maka di sini siomay bukan pelaku, tapi siomay di sini sebagai sasaran. Oke. Ya, kita lihat sekali lagi. Objek maju ke depan menjadi subjek, dan subjek mundur ke belakang menjadi keterangan, bukan menjadi objek ya. Oke. She eats siomay in class. Siomay was not eaten by her in class. Siomay was not eaten by her in class. Siomay tidak dimakan oleh dia di dalam kelas. Oke. Dua contoh. Nah, bagaimana sih contoh kalimat yang tidak bisa dipasifkan? Ya, kalimat yang tidak bisa dipasifkan itu adalah kalimat yang tidak memiliki objek. Maka saya buat contoh seperti ini. I go to Bali. I go to Bali. Kalau secara gramatikal, maka I ini sebagai subjek, go ini predikat, to Bali ini sebagai keterangan. Maka ketika kalimatnya tidak memiliki objek, sekali lagi, dia tidak bisa dibuat ke dalam bentuk kalimat pasif. Ya, I go to Bali. Saya pergi ke Bali. Bali dipergi saya. Itu tidak bisa. Ya. Jadi sekali lagi, kalimat pasif itu bisa dibuat dari kalimat aktif yang memiliki objek. Ya, sekarang kita membuat contoh yang lain. Example, berarti dari penjelasan ini sekarang kita langsung membuat kalimat pasif. For example, okay. A plate of rice was eaten by him. A plate of rice was eaten by him. A mango was not sliced by Andy. Kita buat contoh yang interrogatif. Was a cat
cage by them. Oke. Ya, ini adalah contoh dari 3 bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Benang merahnya di sini adalah bahwa pasif memiliki ciri-ciri. Di sana akan hampir selalu ada by. Ya, ini adalah ciri-ciri pasif yang artinya adalah oleh. Ya, dan kemudian ada perubahan posisi. Apapun yang ditulis, apapun yang berada setelah by, maka dia harus posisi objek. Contohnya kalau I menjadi me, you menjadi you, she menjadi her, he menjadi him, they menjadi them. Karena posisinya harus berada di objek. Oke. Yang terakhir, yuk kita lihat dalam contoh simple past berbentuk pasif dalam sebuah conversation. Ini ada sebuah contoh sederhana conversation. Kita baca. Where do you go yesterday? Why didn't you join in our football match? Oh, I'm sorry. I was invited to my uncle's house by my father. By the way, how was the match? We were defeated by them. Oh my God. I'm sorry to hear that. Was invited, ada by. Were defeated, ada by. Well guys, that's all my explanation about simple past passive voice. A big hope is you understand about my explanation. Thank you very much for watching my video and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.